Pada tanggal 1 September 1939, dunia menyaksikan pecahnya konflik terbesar dalam sejarah umat manusia, Perang Dunia Kedua. Sebuah perang yang menyeret hampir seluruh negara di dunia, menciptakan kehancuran yang tak terbayangkan. Di tengah lautan pertempuran yang brutal, satu nama menjadi simbol ketakutan dan kehancuran massal: bom atom. Namun, sebelum bom itu dijatuhkan, mari kita pahami konteksnya. Perang di Eropa sudah mendekati akhir. Jerman telah menyerah pada Mei 1945. Namun, di Pasifik, pertempuran melawan Kekaisaran Jepang masih berlanjut. Perlawanan Jepang sangat sengit. Pertempuran di Iwo Jima dan Okinawa menunjukkan betapa gigihnya tentara Jepang bersedia bertempur hingga titik darah penghabisan. Ribuan nyawa melayang dari kedua belah pihak. Bagi para pemimpin sekutu, invasi ke daratan Jepang akan memakan korban jutaan jiwa. Di balik layar, di bawah kerahasiaan yang sangat ketat, sebuah proyek ilmiah raksasa sedang berlangsung di Amerika Serikat. Proyek Manhattan, nama sandi untuk sebuah misi ambisius yang dipimpin oleh fisikawan legendaris Julius Robert Oppenheimer. Tujuannya menciptakan senjata yang memanfaatkan kekuatan atom. Ini bukan lagi tentang bom konvensional. Ini adalah senjata yang mengemas kekuatan matahari, sebuah kekuatan yang bisa mengakhiri perang atau sebaliknya menghancurkan peradaban. Pada 16 Juli 1945 di gurun New Mexico, bom atom pertama di dunia yang dijuluki The Gadget berhasil diuji coba. Ledakan itu begitu dahsyat. Oppenheimer mengenang momen itu dengan mengutip sebuah ayat dari kitab suci Hindu, Bhagavad Gita. Sekarang aku telah menjadi kematian, penghancur dunia. Dunia telah berubah selamanya. Pada pagi hari, 6 Agustus 1945, sebuah kota bernama Hiroshima, yang saat itu menjadi pusat militer dan industri penting di Jepang, menjalani hari seperti biasa. Anak-anak berangkat ke sekolah, pekerja menuju pabrik, dan kehidupan berdenyut normal. Mereka tidak tahu, di ketinggian 9.400 meter, sebuah pesawat B-29 Super Fortress bernama Enola Gay sedang mendekat. Pukul 8.15 pagi, sebuah bom uranium bernama Little Boy dijatuhkan. Butuh waktu 43 detik sebelum bom itu meledak di udara, 600 meter di atas pusat kota. Ledakan yang terjadi tidak seperti ledakan lainnya. Ia menciptakan gelombang panas yang mencapai jutaan derajat Celcius di pusat ledakan, diikuti oleh gelombang kejut yang menghancurkan semua bangunan dalam radius 1,6 km. Dalam hitungan detik, kota itu lenyap. Bayangan manusia tercetak di dinding-dinding batu. Puluhan ribu orang menguap menjadi abu. Korban tewas diperkirakan mencapai 70.000 hingga 80.000 orang pada hari itu. Sebagian besar adalah warga sipil. Mereka yang selamat menderita luka bakar parah, terpapar radiasi mematikan, dan menyaksikan pemandangan neraka di bumi. Di tengah kehancuran, ada kisah-kisah keberanian dan penderitaan. Banyak penyintas yang dikenal sebagai hibakusha menceritakan bagaimana mereka berusaha bertahan hidup. Mereka berjalan di antara reruntuhan, mencari keluarga yang hilang dengan kulit yang tersobek dan pakaian yang menempel di tubuh mereka. Yang lebih buruk, penyakit akibat radiasi mulai menyerang. Rambut rontok, demam tinggi, dan pendarahan internal menjadi hal yang biasa. Kisah Sadako Sasaki, seorang gadis kecil yang terkena radiasi pada usia 2 tahun, menjadi simbol
ia mencoba melipat 1000 burung bangau kertas, sebuah tradisi Jepang yang dipercaya bisa mengabulkan permintaan. Ia berharap bisa sembuh dari leukemia yang dideritanya. Sadako meninggal pada usia 12 tahun, tetapi kisahnya menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia tentang pentingnya perdamaian. Hari ini, di pusat kota Hiroshima yang telah dibangun kembali, berdiri sebuah kubah yang selamat dari ledakan, yang dikenal sebagai kubah bom atom. Bersama dengan Museum Peringatan Perdamaian Hiroshima, tempat ini menjadi pengingat yang menyakitkan, namun penting tentang kengerian perang. Tiga hari setelah Hiroshima, Jepang masih belum menyerah. Pihak sekutu memberikan ultimatum, tetapi tidak ada respons. Maka, pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua siap dijatuhkan. Target utamanya adalah kota Kokura, tetapi awan tebal menutupi kota itu. Pesawat pembawa bom, Boxcar, beralih ke target cadangan, Nagasaki. Pukul 11.02 pagi, bom plutonium bernama Fat Man dijatuhkan di atas Nagasaki. Bom ini, yang lebih kuat dari yang dijatuhkan di Hiroshima, meledak di atas lembah Urakami, sebuah area yang padat penduduk. Keadaan geografis Nagasaki yang berbukit-bukit sedikit meredam gelombang kejut, tetapi kehancuran tetap masif. Sekitar 40.000 hingga 75.000 orang tewas seketika. Banyak pabrik senjata dan pusat industri musnah. Pukulan kedua ini menjadi pukulan telak bagi Kekaisaran Jepang. 5 hari kemudian, pada 15 Agustus, Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan diri tanpa syarat. Perang Dunia Kedua resmi berakhir. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Keputusan untuk menjatuhkan bom atom masih menjadi salah satu topik paling kontroversial dalam sejarah. Para pendukungnya berargumen bahwa tindakan ini menyelamatkan jutaan nyawa, baik dari pihak sekutu maupun Jepang, yang akan hilang jika invasi darat dilakukan. Mereka menyebutkan betapa gigihnya perlawanan Jepang dan trauma dari pertempuran sebelumnya. Namun, para kritikus menyebutnya sebagai kejahatan perang dan kekejaman yang tak termaafkan. Mereka berpendapat bahwa Jepang sudah diambang kekalahan dan penggunaan senjata nuklir terhadap warga sipil adalah tindakan yang tidak perlu. Terlepas dari perdebatan, dampak kemanusiaan dari kedua peristiwa ini tak terbantahkan. Ribuan orang meninggal bertahun-tahun kemudian akibat kanker dan penyakit terkait radiasi. Para hibakusha hidup dengan trauma fisik dan psikologis yang tak tersembuhkan. Hiroshima dan Nagasaki mengajarkan kepada kita tentang kekuatan yang tak terbayangkan yang dimiliki manusia untuk menghancurkan, tetapi juga tentang ketahanan luar biasa untuk bangkit dari abu. Kedua kota ini kini menjadi simbol perdamaian dunia, sebuah pengingat abadi bahwa kekuatan nuklir harus digunakan untuk tujuan damai, bukan untuk kehancuran. Momen 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 harus selalu kita kenang, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Untuk memastikan bahwa awan jamur tidak akan pernah lagi membayangi langit kita, dan bahwa perdamaian sejati adalah satu-satunya jalan ke depan. Jika video ini memberikan wawasan baru bagi kalian, jangan lupa like dan share. Dan yang terpenting, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten sejarah lainnya yang bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.